Lempengkeun eta lempengkeun. Lempengkeun beana. Lempengkeun. Salam warga sehat. Pada perjalanan kali ini kita dibawa kebanyakan memang ke pasien-pasien pada usia lanjut. Sama halnya kasus-kasus pada usia lanjut tidak lepas dari permasalahan-permasalahan seperti hipertensi, darah tinggi, kemudian skoliosis, dan penyakit-penyakit degeneratif yang terkait dengan sebuah persarafan. Memang sangat sulit penanganan permasalahan seperti ini, terlebih kalau masalah-masalah saraf, karena kita membutuhkan fasilitas yang lebih seperti halnya fisioterapi. Namun dalam perjalanan ini saya menemukan beberapa hal yang menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Saya menemukan beberapa anak kecil bermain bersama teman-temannya di pasir, mobil-mobilan. Saya pikir ini menjadi hal yang jarang saat ini. Terlebih ketika anak-anak kita setiap harinya hanya bermain gadget dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan sosial seperti ini berimplikasi pada permasalahan kesehatan. Merupakan sebuah investasi yang buruk buat generasi kita ketika anak-anak hanya disibukkan oleh gadget. Bagaimana tidak? Seorang anak dalam tumbuh kembangnya dia memerlukan interaksi sosial. Kemudian dia juga memerlukan sebuah lingkungan untuk membesarkan atau menguatkan mental seorang anak. Permasalahan pertama akan timbul adalah masalah-masalah tumbuh kembang, terutama masalah mental daripada anak-anak. Tapi selanjutnya ini juga bisa berlanjut kepada permasalahan-permasalahan fisik ke depannya. Bagaimana tidak? Coba seorang anak hanya mengeluarkan energi dengan jari jemarinya untuk bermain gadget. Tanpa lari-lari, tanpa bermain bersama, tanpa mengeluarkan keringat. Saya pikir suatu saat anak-anak ini kesehatannya akan terganggu. Pada usia-usia yang sebetulnya pada usia produktif bahkan. Terus di perjalanan kedua saya ternyata ada musibah. Saya pikir siapa itu orang lain terjatuh dari motor, ternyata itu adiknya Teh Ayu yang mengantar saya keliling di desa Karang. Dijoprak teh. Bobokna tuh bisa kumaha nembe bisa tumbong gitu. Kepala gitu. Wah sok wah di dinya wano. Lempengkeun eta sampean aturan. Lempengkeun di kieu teh ya. Ada itu tadi kieu tanah. Ya lempengkeun ka ditu. Tukang dipengkeun. Sok tah ieu ti dina. Aduh, bari anu pegel mana teh? Kapin sok pegel. Lempengkeun eta lempengkeun. Lempengkeun beana. Lempengkeun. Tarik napas. Yuk. Teuing si Neng. Yuk dipayang. Mobilna ngadeukkeun matua sing saket. Dia tergelincir dari jalanan beton yang sudah berlumut. Ya jelas jadi licin, akhirnya terjatuh. Tapi alhamdulillah kelihatannya cuma hanya memar-memar, mudah-mudahan tidak ada apa-apa untuk adiknya Teh Ayu. Tapi yang jadi permasalahan, di tempat itu seringkali terjadi kecelakaan.
Ini yang kita harus menjadi pembelajaran buat kita. Seringkali jalan-jalanan kampung itu sekarang memakai rambat beton. Saya tidak paham dengan konstruksi teknik sipil, tapi yang jelas ternyata kalau jalan itu tidak dipelihara, itu akan berlumut dan pada akhirnya licin. Ini membahayakan bagi para pengguna jalanan sehingga terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas seperti tadi. Terlebih rambat beton ini pasti akan beberapa senti lebih tinggi daripada dasar tanahnya. Kalau tidak memakai berem juga ini sangat menyulitkan bagi pengendara. Saya tidak paham, mudah-mudahan ini ada resolusi ke depannya dalam masalah pembangunan jalan-jalan ke desa yang lebih ramah lingkungan, lebih menyerap air dan tidak membahayakan bagi para pengendara ataupun bagi masyarakat sekitar. Pada perjalanan terakhir menuju rumah Bapak Warso, menurut kabar daripada tim kita, dia sebetulnya sudah lama nggak bisa keluar rumah karena penyakitnya. Tapi begitu saya datang ke sana, ternyata beliau sedang tidak ada, pergi untuk istilah orang Sunda titirah ke rumah anak. Assalamualaikum. Mak. Oh, Mang. Pak dokter. Ini ngarang Mbak Pendi. Oh, menuju ka Munjul. Oh, terus Pak Pendi. Menuju ka Munjul. Oh, iya. Tapi can uwi Di jejak usaha. Jejak usaha. Sarang tadi tuh sarang teh aja, tadi tuh nah. Oh, yang tadi itu kamu Oh, yang kaputaran aduh. Nah, terus raksasa kirana. Terus seberapa tahun udurna Saya nggak tahu mobilisasinya seperti apa, tapi yang jelas ketika itu begitu banyak pengaduan dari masyarakat tentang rumah beliau dan rumah yang ada di sekitarnya. Seolah-olah saya ini menjadi dokter bedah rumah, padahal tidak ada subspesialis bedah rumah. Yang ada subspesialis bedah umum, bedah urologi dan bedah-bedah yang lain. Sarang satu di dia. Nanti sami baru tuh. Sarang satu di dia. Nyalira di dia sarang saha Mang. Di dia sarang saha. Sarang eta si Bapak Pendi. Oh, Bapak Pendi. Ayeuna nuju ka puterana, pupu tadi teh hoyong ka puterana. Bereskeun nuhun. Maksud teh mohon. Saya sesaha deui nyalira duaan sareng. Omong duaan. Bapak Pendi. Ari para putra di mana tuh? Para putra di mana, Bu? Putra di mana putra? Putra nama udah di Kaler hiji di di Cangkring hiji Kantun 2. Kamari tilu itu bumina mau tata nembe organisasi. Keun urang dieukeun nuhun. Di eta ku barudak. Berusaha Aheun keun. Reng ngeureut sampai. Tapi tidak apa. Setelah melihat kondisi rumahnya, ya memang sangat tidak layak. Walaupun masih kokoh sebetulnya. Jadi tadi kita bertanya ke masyarakat status tanahnya di mana. Ternyata itu tidak termasuk pada tanah PJKA, jadi tanah pribadi. Secara administrasi mungkin tidak ada permasalahan ke depan kalau diajukan untuk mendapatkan bantuan rutilahu ataupun diajukan ke BNPB. Mohon doanya, mudah-mudahan para tokoh di sana, para pemuda dan saya sendiri bisa memfasilitasi ini ke pemerintahan daerah untuk merealisasikan renovasi rumah mereka. Karena walau bagaimanapun saya pikir dalam beberapa waktu yang akan datang kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi rapuh dan membahayakan bagi penghuninya. Doanya dari warga sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.